Sekarang kita hitung, kalau kemudian kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, segala kenikmatan dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, itu pasti jauh lebih banyak. Dan setiap kebaikan itu jurusannya pasti ke surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami bahwa Allah itu menginginkan kita itu kembali ke kampung halaman. Kampung halaman kita itu surga. Karena kita adalah anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam niku mboten tahu sing jenengane mlebu neraka, mboten tahu. Artinya kampung halaman kita jenenge, kita lahir dari orang tua Kebumen kan berarti kampung halaman kita Kebumen. Nah, kita itu anak cucu Adam dan Adam itu kampung halamannya itu surga. Jadi alamat kita ketika kembali, jenengane kembali nggih, balik niku berarti. Jadi kemudian kita perlu menanamkan pada diri kita optimisme. Pokoknya berprasangka baik sama Allah. Mboten usah mikir, mboten usah bayangkan neraka mboten. Nek mboten bayangkan neraka insyaallah mboten diwuruhi neraka. Jadi kemudian sudah bayangkan saja kita layak kemudian masuk surga. Tapi ya itu, dengan kesadaran betul bahwa usia yang masih diberikan oleh Allah kepada kita itu, ya kita gunakan yang pertama untuk menambah amal sholih, nambah sangu. Yang kedua kemudian menghapus dosa-dosa, minta ampun sama Allah. Dan pada siang hari ini, kesempatan hari ini kita lanjutkan materi kita. Ini materi ke-11. Sebelum saya nanti masuk ke materi, ini ada informasi. Jadi besok sekitar tanggal 18 atau 19 Februari gong materi ke-12 itu akan disampaikan langsung oleh pengurus pusat. Nanti Pak Agung dan teman-teman dari pengurus pusat, kalau tidak 18 dan 19 itu akan ke Kebumen. Memang saya yang meminta untuk kemudian monggo materi ke-12 disampaikan oleh pengurus pusat. Nah, tapi ternyata mereka bisa itu barengi sama Bu Dewi yang bisa tanggal 18 atau 19 Februari. Padahal pertemuan ke-12 itu besok tanggal 25. Maka besok akan tanggal 25 dan tanggal selanjutnya akan ada materi tambahan dari saya. Nah, nanti gongnya di acara. Dan itu insya Allah ini lagi lobby ke Gedung Teater Perpusda. Jadi besok kita acaranya yang tanggal 18 atau 19 itu ada di Gedung Teater Perpusda, sebelah utara alun-alun Kebumen. Itu ada gedung teater, gedungnya bagus banget. Ya bentuknya teater, jadi berundak. Kursinya itu berundak-undak, terus layarnya besar. Jadi insya Allah ya kita kemarin saya sudah lobby ke sana, boleh tinggal kita ngirimkan surat saja untuk besok di sana. Jadi insya Allah tanggal 18 atau enggak 19 Februari kita akan bareng-bareng ngajinya di Gedung Teater Perpusda di Kebumen. Tapi untuk pertemuan besok dan besoknya lagi, kalau memang tidak ada yang mundur ya masih di sini dengan materi yang insya Allah tetap on the track. Nah, siang hari ini saya akan menyampaikan tentang materi dakwah Islam. Setelah kemarin saya membahas tentang bagaimana mempersiapkan seorang pengemban dakwah, bagaimana sebagainya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dakwah Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Islam itu agama dakwah. Islam itu agama dakwah. Artinya, Islam itu memang harus disampaikan. Islam itu harus disebarkan. Islam itu bukan agama yang kemudian hanya untuk diri kita sendiri. Tidak. Kalau jenengan mempelajari Islam hanya untuk jenengan pakai sendiri, jenengan tidak sesuai dengan yang diamanahkan oleh Kanjeng Nabi, tidak sesuai dengan apa yang kemudian dilakukan oleh generasi terdahulu, para sahabat dan sebagainya. Karena kita tahu betul Kanjeng Nabi itu ketika kemudian dakwah menyampaikan ajaran Islam kepada sahabat-sahabatnya, itu perintah selanjutnya setelah para sahabat itu didakwai oleh Rasul adalah ngajak. Yang namanya dakwah itu ngajak. Makanya banyak orang tidak bisa membedakan antara dakwah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena memang dakwah itu dalam rangka, kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya gini.
Amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya sekedar kemudian menyampaikan kebaikan supaya orang lain melakukan kebaikan. Kemudian nahi mungkar itu mencegah orang lain untuk kemudian melakukan kemungkaran. Tapi lebih luas lagi disebut dakwah Islam karena dia itu ngajak, tidak hanya memberitahu, tapi kemudian ngerangkul, ngajak untuk bareng-bareng berjuang menyebarkan agama Islam. Itu namanya dakwah. Jadi aktivitas dakwah itu aktivitas menyebarkan ajaran Islam dan ngajak orang untuk aktif secara fisik, secara lahir dan batin itu mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Itu namanya dakwah. Dan dakwah itu bukan tugas kiai, bukan tugas mubaligh, bukan tugasnya ustadz, bukan tugasnya. Nanti akan dijelaskan bahwa dakwah itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu per kepala, berarti wajib. Kita semua. Nggak usah kemudian membayangkan berarti aku jadi mubaligh semua, enggak. Kemarin sudah pernah saya sampaikan dakwah itu paling dekat ya dengan istri bagi para suami. Bagi para istri ya dakwah terhadap suaminya, dakwah terhadap anak-anak, dakwah terhadap orang tuanya, dakwah terhadap ya nanti meluas ke tetangganya. Nggak usah kemudian membayangkan harus toh fitrahnya misalnya perempuan ummu warabatul bait, seorang ibu dan pengatur rumah tangga. Maka kemudian saya juga orang yang kemarin pernah ditanya, ketika orang banyak salah persepsi tentang perempuan yang kemudian dalam pandangan Islam dikatakan nomor 2. Ada seorang jamaah yang tanya kepada saya gini, penting nggak sih Ustaz kalau perempuan itu harus kuliah tinggi? Bagi saya jawabannya begini, tergantung apa yang diniatkannya. Kalau dia niat sekolah tinggi untuk kemudian meluaskan wawasannya sebagai bekal dia menyiapkan generasi selanjutnya, yaitu anak-anaknya, supaya kemudian dia bisa mengajar ke anak-anaknya dengan wawasan jauh lebih luas daripada dia tidak sekolah, daripada dia tidak kuliah, maka itu baik bagi dia. Itu kebaikan bagi dia. Maka kemudian tergantung niat kuliahnya mau ngapain. Kalau niat kuliahnya mau sekedar, tanda kutip ya, sekedar dapat pekerjaan, maka itu melenceng dari yang seharusnya. Kalau hanya sekedar ya. Kalau untuk kemudian nyari pekerjaan, it's okay. Tapi ingat, status perempuan itu tetap ummu warabatul bait. Makanya kemudian kalau saya sudah masuk rumah, itu sudah, bagi saya, istri saya berhak ketika saya meletakkan tas tidak di tempatnya, istri saya, Abi, tas tidak di situ tempatnya. Ya saya kemudian harus membawa dan meletakkannya. Karena apa? Dia yang punya otoritas ngatur rumah itu dia. Dia yang punya otoritas untuk mengatur tata letak rumah, kamar itu mau di mana, lemari itu mau di mana, TV itu mau di mana. Kemudian itu haknya, itu bagiannya istri. Saya nggak mau ngulang-ulang, terserah mbok arep lemari mbok jokok nang ngarep ngono iki gak apa-apa, luweh. Bagi saya nggak ada masalah. Ya pastinya kan dia akan berpikir untuk itu. Sehingga kemudian perempuan itu nggak jenuh kalau di dalam Islam itu nggak bakal jenuh. Kurang waktunya perempuan itu. Perempuan itu waktunya akan kurang 24 jam dibanding laki-laki. Itulah kemudian, makanya saya itu heran dengan orang yang mengatakan perempuan itu dinomor 2-kan di dalam Islam. Bagi saya sama sekali tidak. Saya itu sebagai laki-laki pun iya, surga yang diperebutkan oleh seluruh manusia, bukan umat Islam toh. Surga itu diperebutkan oleh seluruh manusia. Itu diletakkan sama Tuhan di mana? Di telapak kaki perempuan. Artinya apa? Artinya laki-laki itu kalau kepengen dapat surga itu ya kemudian letaknya ada di paling bawah bagian tubuh perempuan itu telapak kaki. Maka kemudian bagi saya itu laki-laki, ya memang betul laki-laki sehebat apapun selalu ada 2 sayap di sana. 2 sayap, yang sayap itu sama-sama perempuan. Siapa dia? Istri dan ibunya. Silahkan dicek. Ketika istri dan ibunya baik-baik saja, maka laki-laki itu akan bisa terbang setinggi mungkin. Maka tugas laki-laki kalau cari istri, maka kemudian pastikan sang ibu itu baik-baik saja dengan istri. Itu yang kemudian, karena apa? Itu 2 sayap kita. Bagi laki-laki itu 2 sayap kita. Dan yang jadi ibu
kalau anaknya mau cari istri itu jangan dipersulit, jangan terlalu sakit. Maka kemudian ini yang kemudian penting diketahui, laki-laki itu nggak ada mau sombongnya gimana, jenengan itu kepengen masuk surga itu ada di telapak kaki perempuan, selalu keridhaan. Dan itu yang kemudian harus difahami betul. Ini yang kemudian harus benar-benar dicanangkan. Banyaklah yang harus dihormati itu ibu baru bapak. Bapak niku kayak bapak itu carry, laki-laki itu selalu di belakang. Pertanggungjawaban di akhirat wanita itu dipikul oleh 4 laki-laki, ditanggung oleh 4 laki-laki. Laki-laki itu nanggung 4. Itu yang kemudian berkali-kali saya katakan, saya itu tidak pernah akan setuju dengan ide emansipasi wanita itu enggak. Karena apa? Apa yang harus diemansipasikan? Keadilannya di mana? Orang yang kemudian berteriak tentang emansipasi wanita, dia duniawi banget. Karena apa? Di akhirat itu kebalikannya. Di akhirat itu benar-benar kebalikannya. Laki-laki itu rekosone gak karo-karo. Kemarin saya sampaikan ketika istri saya kemarin datang, kemarin saya sampaikan bahwa kemudian dia itu istri saya besok di hadapan Allah, alasannya ketika kemudian ditegur sama Allah, kenapa kamu dulu hidup di dunia kok masih melakukan kemaksiatan ini? Dia itu bisa jawab, suami saya diam saja kok, melihat saya maksiat suami saya diam saja. Itu selesai buat dia. Karena apa? Kita yang laki-laki yang kemudian dibebani itu. Kita yang harus memastikan bahwa istri kita, anak perempuan kita, saudara perempuan kita, itu semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Maka kemudian dan ini bisa dibuktikan Bapak Ibu sekalian, seorang pendakwah yang kemudian hebat luar biasa, biasanya seorang laki-laki misalnya seorang jadi dai, jadi ustaz, jadi muballigh, jadi itu kemudian ada kelupaan dengan kondisi internal di dalam rumah tangga. Dan ini yang tidak boleh terjadi. Walaupun kemudian ini bukan satu harga mati ya. Karena ini kan dari dua individu. Nah, ini makanya kemudian orang yang bisa keluar menjadi orang hebat di luar itu, dia harusnya orang yang sudah selesai dengan urusan internal. Dia harus tanamkan, dia seorang suami itu kalau mau keluar, mau ngapa, ngisi apa, kak liko, kak halako, kak apa dan sebagainya, pengajian ataupun apa, maka pastikan kondisi dalam rumah itu baik-baik saja. Perkenalkan diri kita kepada anak-anak kita, kepada istri kita, siapa kita sebenarnya. Dan biarkan mereka kemudian memahami itu. Butuh proses itu. Maka kemudian ya jadi muballigh, kadang kemudian internal rumah tangganya kacau begitu kan, pasti jadi bahan bully dan kemudian itu sering terjadi, kita lihat betul. Maka kemudian pastikan bahwa semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Nah, maka dakwah Islam itu mengajak kepada ajaran Islam sekaligus menjadikan orang yang itu dakwah. Beda dengan amar ma'ruf nahi mungkar cakupannya. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar niku ngandani. Iku apik ya lakonono, iku elek aja dilakoni. Pun sampai di situ. Nah, tapi kalau dakwah setelah dikandani seperti itu dijak. Ayo kita bareng-bareng ajak orang lain lagi. Itu namanya dakwah, ngajak. Itu yang kemudian diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabat seperti itu. Jadi kemudian kan dulu ngaji di rumah Arqam bin Abil Arqam. Kemudian setelah itu untuk apa? Disuruh bubar, suruh ngapain? Ngajak orang tuanya, ngajak tetangganya, ngajak saudaranya, ngajak siapapun. Ngajak. Mboten kudu katam prolas kali pertemuan kis itu ndak. Mboten kudu kataman. Soal dakwah niku mboten kudu kataman. Loh, Kanjeng Nabi sampaikan, Allah menyampaikan, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kan sekolah jenengan Fatihah hafal. Fatihah pinten ayat nih?
7. Kulhu apa? Apal. Falak binas apa? Apal pun pinten ayat jenengan apal. Lha dikongkon apal siji niku kan ngandhaki. Lah jenengan wis pirang-pirang ngono gak kandha-kandha. Itu yang kemudian harus dilakukan. Ya sudah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat ya wis. Tahu satu ayat, maksud saya ketika jenengan ngaji bareng misalnya di sini guys, pulang itu minimal dalam 1 pekan itu nunggu hari Rabu depan, minimal apa yang jenengan dengarkan di sini yang panjenengan pas dan panjenengan merasa rela untuk menerimanya, sampaikanlah kepada orang lain, siapapun itu. Anaknya, kayak istrinya, kayak orang tuanya, kayak sampai pulang dari sini langsung kalau mau bar ngaji niki. Itu loh dakwah. Itu yang kemudian harus dipahami. Jenengan mboten usah berasosiasi yang terlalu tinggi berarti harus jadi mubalighah begitu enggak. Harus jadi nyai begitu enggak. Harus jadi kiai mboten. Suara kudu. Nek kabeh dadi kiai sapa sing ngrungokne ya. Lah nek kabeh dadi kiai sapa sing ngrungokne. Nek niku wis jadi rahasia umum. Padha-padha kiai niku wis mesti bakoke dhuwur-dhuwuran wis. Dan itu baik-baik saja. Makanya nggih niku kadang saya itu jenuh kalau kemudian mulane kalau nderek teng ngene niku karena sing cedhak niku lho. Jadi ya kalau ada forum kajian nek saya diberitahu, saya dikasih tahu dan waktu itu memang saya bisa pasti insya Allah saya datang. Nah, mengapa harus kemudian kita berdakwah? Islam itu agama dakwah. Tadi saya sudah sampaikan, Islam itu agama dakwah, bukan agama yang kemudian untuk diri kita sendiri. Kita tidak boleh punya mindset bahwa aku ngaji itu dan kemudian aku soleh-soleh dewe, nggak boleh. Saya katakan tidak boleh. Karena apa? Jenengan nek soleh-soleh dewe, apakah bisa kemudian soleh sendiri saking bener saged? Nek saged Kanjeng Nabi mesti nglakoni. Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi golek kanca. Kanjeng Nabi golek bolo. Sekuat-kuate Kanjeng Nabi cedhak karo Gusti Allah ndonga mesti dikabulaken. Golek bolo. Golek kanca. Mboten dhewe. Saat-saatose Umar bin Khattab, mulai tetap dakwah, tetap golek bolo. Sehebat apapun manusianya, dakwah itu ndak bisa kemudian sendiri. Mboten saged. Mesti ambruk, mesti niku. Maka kemudian ketika dalam hasanah Islam ada banyak kelompok dakwah, itu baik-baik saja. Toh perintahnya Allah pada kita semua kan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Lah nek dadi siji tok nyuwun sewu, nek kon dadi NU kabeh, lombane karo sapa? Lha berfastabiqul khairat kalih sinten? Kabeh kon mlebu Muhammadiyah kabeh. Dadi Muhammadiyah kabeh, lha fastabiqul khairat kalih sinten? Lha lomba kalih sinten? Lomba niku kan butuh musuh kan? Butuh kompetitor kan? Lah nek mboten nanti kompetitor jenengan ajeng lomba kalih sinten jan? Artinya baik-baik saja dengan keberadaan banyaknya kaum muslimin dengan berbagai kelompoknya. Selama kemudian akidahnya sama, itu fine-fine saja. Kan persoalan fikih berbeda, mazhab ada 4 yang semuanya berbeda. Kenapa perbedaan mazhab itu diterima dan kemudian perbedaan antara kita satu kelompok dengan kelompok yang lain kemudian tidak bisa diterima? Misalnya kemudian ya ngaji misalnya ngaji sunnah kabeh. Siapa kompetitornya siapa? Enggak ada kompetitor itu, enggak ada fastabiqul khairat. Enggak mungkin Allah memerintahkan fastabiqul khairat kalau kemudian jadi satu. Termasuk Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, aku ki iso gawe kabeh ku dadi siji iman kabeh karo aku ya iso. Ning kenapa ora? Karena ada perintahnya untuk berfastabiqul khairat. Melas. Lah nek saleh kabeh wong sak jagat saleh kabeh, nerakane nggo ngopo jan? Gawe neraka kesel-kesel kok gak dienggo. Lah nggih. Kan ini yang kemudian kalau semuanya soleh, kalau semuanya kemudian tidak pernah bermaksiat, maha ampunannya Allah buat siapa coba?
Allah kan Maha Pengampun. Ngampuni napa aja? Kan ngampuni dosa. Nggih ya. Lah nek terus saleh kabeh mboten tau dosa. Allah dadi kerdil. Kan ngoten. Allah itu punya Maha Pengampun ya karena menjadikan manusia itu berpotensi untuk dosa. Mulane kula bola-bali ngondok dosa niku biasa ning ampun dibiasake. Dosa niku kita berbuat dosa niku nggih biasa, istighfar, tobat, pun atus niku. Tapi ampun dibiasake. Dosa sing oleh niku alasane khilaf. Khilaf niku syaratnya kalih, ampun sering-sering, ampun mbok sengaja. Niku khilaf. Lah nek khilaf saben dina khilaf padha meneh khilafe. Kan lucu ngoten iki. Khilafiyah. Jadi kemudian khilaf niku angsal. Lali, kelalen niku wis biasa. Tapi ampun dibiasake. Lah inilah agama Islam itu adalah agama dakwah. Dia kemudian terus mengajak, dia kemudian terus saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terus kemudian saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Terus niku. Itu berlaku ila yaumil qiyamah. Ayat itu tuh berlaku ila yaumil qiyamah. Karena kalimat la ilaha illallah merupakan inti ajaran Islam sekaligus pendorong utama kegiatan dakwah. Jadi yang namanya dakwah itu pasti Islam. Non-Islam itu bukan namanya dakwah. Dia misionaris, ya kemudian macam-macam lah. Tapi kalau menggunakan kata dakwah, istilah dakwah itu landasannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menyebarkan pemahaman tentang tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, itulah aktivitas dakwah. Nah, saya ingatkan lagi, makna la ilaha illallah niku niku bukan kalimat yang kosong makna. Nggih, wiridan niku kekeng. Tahlilan niku melafalkan la ilaha illallah niku ping 33 atau ping 99 atau ping 110 atau ping pinten mawon. Kae par. Tapi kemudian harus ada isinya. Sing dadi masalah kan niku. Sing siji nganggep wah nggo ngopo akeh-akeh ning kosong gitu. Sing siji alasan yo daripada ngomong sing liyane kan yo mending ngomong kuwi. Kan kados niku. Perbedaan pendapatnya cuma di situ. Yo bebas. Nek kula nggih, nek kula cara kula. Kula nggih setuju bagi orang-orang yang kemudian mengatakan misalnya para wali mbiyen ya, dalam terminologi Jawa, para wali itu kemudian ngajak orang itu kemudian untuk kumpul bareng begitu. Niku logika yang dipakai daripada dinggo maksiat. Wis dikumpulno syarat. Pokoke waline para wali, para kiai niku kepengin saking bingunge menghadapi umat yang punya berbagai jenis kegiatan, dia kemudian menggunakan disibukkan dengan ibadah ping bolak-balik. Ben ngopo? Ben dia terus kondisikan. Nggih, ana tahlilan, ana kenduren, ana yasinan seminggu ping pinten jan. Dikumpulaken ping pinten. Ben apa? Ben ora nggon entek-entekan maksiat kabeh. Niku bagi para kiai yang kemudian berpikir ora sanggup membackup umat yang begitu banyak, kudu diatur kabeh, tanggung jawab dadi kiai, dadi ulama, wabot, mikir dadekno siji. Kon mujahadan, kon tahlilan, kon kenduren, kon yasinan war 7 dina 10 dina, pokoke sering kowe kumpul maca la ilaha illallah daripada kowe kumpul nang dhuwur bruk, gur madani tanggane gur keplek gur nopo kumpul nang kene wae. Itu logika kiai yang kemudian pengen menyibukkan masyarakat itu dengan aktivitas-aktivitas seperti itu. Dan itu fine-fine saja, bagi saya fine-fine saja. Ketika tetap alasannya gitu ya. Masalah kemudian setan nglebokne, kemudian kiai nek yasinan kemudian disangoni dhek ngakeh-ngakehno yasinan karena sangune ben tambah akeh. Jadi urusan kiai nek kali Gusti Allah berdua. Ora urusan kula. Selama kemudian niatnya itu menyibukkan masyarakat untuk tetap mengingat Allah dengan cara yang seperti itu baik-baik saja bagi saya. Terus orang-orang yang mengatakan ya nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak sedikit tapi isi, ya berarti tanggung jawab ngisi. Tanggung jawab ngisi. Tanggung jawab niku nek ngasih umatnya kemudian jamaahnya kemudian ana sing drewer, gak ora kemudian
ngajine gur sepisan seminggu bar kuwi terus blas ora tau niku nggih dadi permasalahan. Jadi baik-baik saja. Dilihat kan ditanyakan niatnya apa. Mboten saged digebyah-uyah mboten. Tenan mboten saged digebyah-uyah. Wong Kanjeng Nabi mawon enten wong kere, wong fakir pengen ketemu Kanjeng Nabi takon tentang Islam. Kanjeng Nabi niku milih ngisi pengajian pembesar-pembesar Quraisy niku wis disenenikeun Gusti Allah. Disenenine ngopo? Soal hidayah ki urusan. Kowe arep milih ngisi penggede-penggede Quraisy yang tidak akan saya beri hidayah dan melalaikan orang miskin ini yang kemudian mencari hidayah kepada engkau. Niku diseneni Gusti Allah. Sehingga kemudian kiai niku janjane nggih golek umpetan. Wis kadung dadi kiai, wis kadung diwehi ilmu, dititipi ilmu Gusti Allah ngoten. Wis ngono, wis disalah-salahke kesu, mesti kesu niku mesti kesu. Menungso niku nek disalah-salahke niku mesti kesu. Jadi dan saya enggak habis pikir kenapa kemudian harus terjadi di umat Islam itu seperti itu enggak. Kita saja yang punya anak 3 ngono ya warnane 3. Warna 3. Niku anak 3 niku warna 3. Siji seneng pedes, siji rada ora pedes, siji bener-bener kecap tok ngoten nggih. Kita tetep kudu telu-telune disediani ya, mboten saged dipaksa sijine kon mboten. Kemudian dakwah adalah misi utama kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek jenengan ngakukan umat Kanjeng Nabi, nah, aktivitas utamanya Kanjeng Nabi itu dakwah. Mulane nek wadan-wadane niku ora ono rampunge. Wadan-wadanan gede wadan-wadane niku. Nah, ini yakin. Nah, kemudian nek sunnah niku dimaknai hanya sekedar ya pokoke melu Kanjeng Nabi niku kabeh tangi turu nganyat ngadeg niku sunah Kanjeng Nabi. Nggih, kan Kanjeng Nabi jumeneng. Kenapa Kanjeng Nabi lenggah terus? Berarti ngadeg niku sunah Kanjeng Nabi. Jenengan beraktivitas nyambut gawe niku sunah Kanjeng Nabi. Jadi sunah Kanjeng Nabi niku mboten gur kemudian sing puasa Senin Kamis niku sunah Kanjeng Nabi. Akeh-akehan nyebutke sunah Kanjeng Nabi yakin cepet kula. Lah nggih ngadeg lenggah ngaos kados niki sunah Kanjeng Nabi kabeh. Nutup aurat niku sunah Kanjeng Nabi. Sunah Kanjeng Nabi niku nutup aurat. Nah, masalah le nutup aurat nggih napa? Nggih niku kemudian macam-macam. Enten sing nggo jubah. Nek kula niku nek senagi seneng nggih jubah nggih jubah. Luweh, lah sing diomong kono mawon. Kula ajeng nongkrong teng warung kopi nggih jubah bener biasa mawon. Kula nongkrong teng warung kopi ngoten. Kemudian biasa, saya pakai jubah nggih kupluk niku biasa. Ajeng nongkrong teng pinggir bruk teng pinggir dalan ngoten nggih. Nek lagi seneng jubah. Nek lagi seneng katokan iki katokan. Lagi seneng sarungan ya sarungan. Mereka mboten repot luweh. Jadi itu kan hanya style nih. Bagi saya itu hanya style. Bagi saya itu hanya style. Kalau agak nyaman gitu jubah nggih jubah. Agak nyaman sarungan nggih sarungan. Agak nyaman gitu celana nggih celana. Sing penting nutup aurat. Nah, nggih wong kita ribut sunah Kanjeng Nabi nggo jubah, sunah Kanjeng Nabi isbal. Kemudian nggih isbal niku nggo sing lanang mboten nggo sing wadon isbal ngoten. Nggih kan? Nah, sing wadon nek kita ngributi tanggane sing padha-padha Islam padha-padha nutup aurat, sing siji nggo sarung, siji nggo celana, siji nggo jubah. Lihat tanggane sing ora nutup aurat ki dijar-jarke. Kan lucu wagu terus sarune pol. Kita itu wis ngaji fikih aulawiyat esih kados niku wis ora temoto babar blas. Dakwah adalah wujud kepedulian bahkan kasih sayang kita kepada sesama manusia. Niki dakwah. Dakwah itu wujud kepedulian, jenengan peduli kali tanggane jenengan. Jenengan peduli kali kancane jenengan niku didakwahi. Niku wujud bener-bener kepedulian. Nah, jenengan nek dikandani peduli niku ngowahi beras, ngowahi kan abot. Dan kita sagus jenengan abon dino ngowahi mangan ngoten tanggane jenengan. Nek kepedulian dimaknai sebagai sebuah berbagi seperti itu, ya berat. Kandani Islam niku agama sing gampang, murah, gampang. Yang dipersulit itu ya diri kita sendiri yang mempersulit. Dakwah itu adalah wujud kepedulian. Jenengan peduli.
Kali tanggani jenengan. Ora maksiat terus, Mas. Niku kemudian dikandani, dinasehati. Nanti ada adab-adab memberikan nasihatnya. Kemudian ciri seorang muslim adalah kepeduliannya terhadap aktivitas dakwah. Niki perumpamaan masyarakat. Tadi dikatakan bahwa dakwah itu adalah wujud kepedulian. Asalnya kata niki perumpamaan masyarakat. Jadi yang namanya masyarakat niku, niku mboten wong kumpul dadi siji, maksudnya di dalam satu wilayah tok niku mboten. Niku jenengane kumpulan tok. Sing jenengane masyarakat niku adalah kumpulan manusia di dalam satu wilayah tertentu dengan satu perasaan yang sama, satu pemikiran yang sama, dan satu peraturan yang sama. Perasaane kudu sami, Pak. Napa contone? Nggih, perasaane niku kudu sami. Ana wong bocah lanang karo wadon urung bojo boncengan mesra banget. Sing wadon ra nutup aurat, sing lanang ra nutup aurat, boncengan kemudian ngetapel. Rasane niku kudu padha risih kabeh. Ning masyarakat siji risih siji mboten, rusak masyarakate. Itu kenapa masyarakat itu harus satu perasaannya. Yaitu apa? Menilai sesuatu itu dengan rasa yang sama. Itu yang kemudian menjadi masyarakat yang seutuhnya di dalam Islam itu. Perasaannya harus sama. Weruh bocah lanang wadon urung bojo boncengan mesra banget. Semua merasa tersakiti hatinya. Pengen ngomongi. Itu yang kemudian disebut masyarakat yang utuh. Lah sakniki yune ae kula nggih lucu wae kadang-kadang ibu-ibu niku lho takon, "Mas, kok iki wis gedhe wis ngono gak ora duwe pacarmu gak tau digawe ning omah." Allahu Akbar ya Rabbi. Yo. Wah, enggak kayak anak yang duwe pacar aja. Ngetok jenengan nek bocah lanang niku duwe pacar. Sing disiksa biyu. Biyu sing disiksa ing teng alam kubur niku biyu sing disiksa. Jenengan tekokne, wis jenengan nekokne ya. Ki aku urung disiksa nang kuburan iki kayak orang duwe pacar gak duwe pacar. Dan malaikat nyiksa aku ngono. Gak normal babar blas niku ibu-ibu sing sedih. Nggih, nek kok siksa wae. Nagih ganjaran rada patut. Nagih siksa, Cak. Nggih, temenan niku. Kalau tahu menjelaskan tentang makna iman dengan logis itu, logis dengan iman itu, makanya kemudian bukan dalil diakal-akali, betul bareng. Ngakal-akali dalil ini betul bareng. Tapi akal itu harus nurut dengan dalil. Itu sudah satu kepastian dan satu keharusan. Contohnya, gini ku, jere dalil, ngemek wong wadon sing kudu muhrim, ngemek wong wadon sing kudu muhrim, niku jauh itu mending ditusuk kepalanya dengan jarum yang panas. Kaya ngemek geni neraka. Niku jere dalil. Ngemek perempuan yang bukan mahram itu kaya ngemek geni neraka. Niku jere dalil. Tapi jenengan jejen tenan. Ngemek wong lanang ngemek wong wadon. Kan alus. Adem. Nerakane teng pundi jan? Secara akal, secara konkret, secara real, ngemek tangane wong wadon niku alus, kadang wangi, anyes. Ngoten kan? Nyetrum sisan. Dan itu real, itu logis, itu akal. Ketika akal yang mencerna, maka yang akan kita dapatkan adalah halus, dingin, wangi. Tapi ketika dalil mengatakan iku kaya ngemek geni neraka, jenengan ngandel pundi? Ngandel dalil napa ngandel akal? Yo, jenengan ngandel dalil napa ngandel akal? Itulah tantangan manusia terhadap keimanannya itu di situ. Adalah ketika dia mencerna dengan akalnya, tapi bertentangan dengan dalil, mana yang dia ikuti. Ketika dia mengikuti akalnya, dia akan tersesat. Tapi ketika dia mengikuti apa yang dikatakan oleh dalil, maka kemudian dia selamat. Enggak. Lah kula tau nyontok nih sedekah nih. Sedekah infak niku ngelongi napa nambahi bondo? Nambahi. Hah? Nek dalil niku nambahi. Nek fakta
Kalau susi kalau mboten enten sedekah infak niku nambahi bener pretah. Bilang nggih, jenengan duit 100.000 diinfakke 50.000 dadi kali pinten? Kali 50 kalau 100 niku ngelongi napa? Nambahi. Ya kalong. Tapi dalil monine nambahi, jenengan percaya pundi? Terserah jenengan. Itulah kualitas iman panjenengan. Silakan diukur. Nggih, kira-kira mlebu Triomol, mlebu JB kemudian urip 100.000 dadi cilik, mlebu masjid 100.000 dadi gede banget. Wis niku Mas kowe. Nggih, jenengan ada depan kali kotak infak. Duit 100.000 niku gede napa cilik? Gede. Wedine ra mulai. Lah jenengan mlebu Triomol, mlebu JB, mlebu Rita. 100.000 duit napa? Receh, Kak. Dan nggih. Itu yang kemudian terjadi. Itu kualitas iman panjenengan. Silahkan diukur sendiri-sendiri. Saya nggak ngerti. Seberapa besar uang 100.000 itu ketika berhadapan dengan kotak infak dan seberapa kecil uang 100.000 itu dihadapkan dengan pintu mal. Ya pancen nek pintu mal kalih bolongan kotak infak niku pancen gede pintu mal. Dadi duite ketok cilik ya. Nek dilebokno kotak infak kan rada dilempit kan ngoten ya. Dan itu yang kemudian terjadi. Itu kualitas keimanan. Silahkan diukur sendiri-sendiri. Perumpamaan masyarakat itu seperti ini. Seperti orang yang ada di kapal. Wow, tentang satu perasaan. Nanti saya lanjutkan. Bagai sebuah rombongan yang naik kapal. Ini masyarakat. Terus ada yang duduk di atas dan ada duduk yang di bawah. Jadi sing jenengane kapal kan enten dek kapal. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, kemudian melewati air. Bagi yang di bawah, bagi orang-orang yang naik kapal berada di bawah, nek kepengin jukut banyu, kepripun carane? Dadak munggah. Iya kan? Dadak munggah, dadak nimbo, dadak digawa mudhun malih. Padahal secara letak lebih dekat mana dia dengan yang di atas terhadap air? Kan cedak sing nang ngisor. Tinggal bolongi kapale, mancur banyune. Ngapain? Kemudian ketika orang ini mengatakan dengan kata-kata yang cara wong Jawa niku ora kepenak. Daripada aku sungkan, daripada aku mendhuwur nglangkai wong-wong sing nang dhuwur, ngliwati wong-wong sing nang dhuwur, aku ewuh perkewuh karo wong-wong sing nang dhuwur. Dadak njukut banyu nimba munggah mendhuwur, tak bolongi kapale wae. Nek wong sing nang dhuwur weruh wong sing nang ngisor, ming krana ewuh perkewuh, ming krana ora kepenak, njukut banyu kok mbolongi kapal, sing nang dhuwur meneng wae. Bablas kabeh. Mati kabeh. Kudune napa? Sing nang dhuwur tulung-tulung, Mas, Bu, Pak, mboten napa-napa pun mriki mawon. Ampun dibolongi bubar kabeh mangke. Harus begitu. Nggih ewuh perkewuh niku nggih ngilmu apik. Ning delok situasi. Nek itu akan menghancurkan seluruh tatanan kehidupan, ampun mbok jarke. Perzinaan dengan cetha wel-wel. Kek meneng ae. Niku padha karo jenengan ndelok wong lagi bolongi kapal dijalke ae. Kerem kabeh. Lah nek kerem kabeh dilep kali Gusti Allah. Banyune diunggahne dengan kali tulung-tulung. Mboten enten kanggone, tulung-tulung bareng wis mboten enten kanggone bebas blas. Lah umat kabeh butuh selamat kabeh nyelametke dhewe-dhewe. Tulung-tulung napa enten gunane? Mboten enten gunane. Itulah masyarakat. Jadi ketika kita hidup di tengah masyarakat, melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain, ketika kita diam saja dan tidak menyampaikan yang seharusnya, niku koyok kita lagi nunggang kapal bareng-bareng. Nangisor ana sing nangisor ana sing nang dhuwur, kita bagian dhuwur ana sing nangisor. Sing nangisor kepengin banyu karena ewuh perkewuh ora wani mung dhuwur daripada ganggu jenengan nang dhuwur, kemudian bolongi kapal, jenengan weruh meneng ae, dungkar kabeh. Mati kabeh bakal. Masyarakat itu akan menjadi lenyap semua. Mulane nek Gusti Allah nekake bencana, mboten lewat kemudian rumah wong soleh diliwati ngoten banyune minggir mboten. Nggih ketika enten niku Gusti Allah nunjukkan, saya itu bisa ngatur. Mriki udan kidul dalan mboten udan Gusti Allah saged. Ini yang kemudian menjadi. Jadi kalau kita itu bermasyarakat, hidup di tengah masyarakat, itu nggak bisa kita kemudian cuek acuh tak acuh.
Kecuali pancen jenengan ngundang bencana niku wis budua lah terserah jenengan. Kan saya kemarin sampaikan, kemaksiatan yang terbesar itu adalah diamnya orang-orang soleh ketika mereka melihat kemaksiatan di sekitar mereka. Niku maksiat. Jenengan ngrasa soleh-soleh dhewe, ora bakal jenengan soleh. Napa? Lah ketika ning jenengan krasa soleh, weruh tanggane maksiat lambene menengae, niku jenengan lagi maksiat, ora soleh, Pak. Mboten soleh jenengan. Kemudian jenengan membayangkan yang namanya soleh itu salat 5 waktu nggak pernah telat, tadarus, kemudian wiridan, salat duha, salat tahajud, itu tok salah. Allah itu jauh lebih marah kepada orang-orang yang menyatakan dirinya soleh, mengamankan dirinya sendiri, dan tidak peduli dengan lingkungannya. Itu kemaksiatan. Itu yang paling Allah. Itu disebutkan sama Allah sebagai setan bisu, ngerti gak? Distempeli sama Allah, orang-orang yang menyatakan dirinya soleh, ujar-ujarnya kemudian ibadah difulakan, gak peduli dengan tetangganya, yang kemudian maksiat, yang kemudian kekurangan, yang mau kemudian kelaparan, itu kemudian dia diam saja, itu distempeli sama Allah seperti setan bisu. Distempeli setan itu. Ini yang kemudian terjadi. Di tengah-tengah kita tuh banyak banget orang yang kepengen soleh-soleh dhewe. Oh ya ora peduli-peduli ya karo katanggan. Nanggane maksiat sing penting apa ora. Kula riyen nate kula sedek kelingan, kula riyen nate dakoni teng Mas Ipar kula. Mas Ipar kula niku kondhat. Wam, menurutmu salat jamaah di masjid itu wajib atau sunnah muakkad? Kula jawab wajib. Wah, keren. Tahu enggak? Itu wajib bagi siapa? Wajib bagi setiap laki-laki. Keren. Jawabannya katanya keren. Kalau aku, dia katakan, bagiku adalah sunnah muakkad. Kenapa? Karena apa? Karena ketika kamu mengatakan sholat berjamaah di masjid itu wajib bagi setiap laki-laki, maka tugasmu kudu sampai kaya Kanjeng Nabi. Ngopo? Duduk umah siji persiji. Ono wong lanang ora gelem jamaah bakar rumah. Itu wajib. Karena apa? Karena nyetatuskan wajib. Wajib itu ketika tidak dilaksanakan berdosa. Siapa yang berdosa? Orang yang tidak jamaah? Enggak. Orang yang tahu bahwa jamaah itu wajib bagi setiap laki-laki, tapi ketika dia melihat laki-laki yang lain tidak berjamaah, dia diam saja. Maka saya mengatakan sholat jamaah di masjid itu sunnah muakkad. Sunnah yang sangat-sangatkan. Tapi tidak sampai level wajib. Karena sampai level wajib kudu kaya Kanjeng Nabi. Ya Abu Bakar imami. Dan jenengan ajeng pundi Kanjeng Nabi? Aku arep tak parani omah siji-siji nang sekitar masjid. Ana wong lanang nang omah ora mangkat nang masjid, tak bakar omah. Niku Kanjeng Nabi. Niku Kanjeng Nabi. Dan jenengan monggo ajeng diwajibaken mboten apa. Dodok omah jenengan mangkat nang masjid, omah sing diliwati didodok kabeh. Pak, jamaah, Pak. Mas, jamaah, Mas. Itu kemudian itu implikasi bagi saya. Jenengan ajeng nut mboten napa-napa, mboten nut mboten napa. Ikhtilaf, perbedaan pendapat itu sah. Tapi bagi saya salat jamaah di masjid itu sunnah muakkad. Nek wajib niku berarti kudu. Mboten pareng lat, mboten pareng absen babar blas karena wajib. Kudu kodok kan nek wajib niku mboten dilakoni kodok. Salat niku wajib ya. Mboten kelakon kodok. Kudu niku dikodok, mboten pareng mboten dikodok. Makanya saya sejak saat itu saya kemudian bertanya lagi, saya cari referensi beberapa ustaz saya, beberapa kiai saya, kemudian tak tekon. Sing saestu niku hukum salat jamaah teng masjid nggih kakak wong lanang niku napa? Kula nyuwun referensi kitabnya apa, saya minta referensi penjelasannya seperti apa. Kula dituduhi tak boleh. Terjadi ikhtilaf, ada yang tetap mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Saya
mencari memudahkan diri saya. Karena saya tidak bisa menjaga keistiqomahan, saya tidak membayangkan. Jadi ini yang kemudian masuk kembali perumahan masyarakat seperti ini. Betul sakit kita soleh-soleh dewi, yakin betul sakit. Aku yakin. Karena kemudian ketika kita merasa diri kita soleh, atau kemudian kita pengen soleh-soleh dewi, dengan tidak peduli dengan tetangga kita. Loh, Kanjeng Nabi niku duwe hadisnya muni ini. Sapa sapane wong sing melek sing tangi isuk sapa man, lalu yang ada dalam pikirannya tidak ada urusan kaum muslimin di dalam pikirannya, maka dia tidak masuk dalam umat. Jadi orang yang bangun tidur pikirannya mengawai dhewe tok nyambut gawe apa, mangan apa, keluargaku apa begitu. Tidak berpikir tanggane, tidak berpikir masalah kaum muslimin yang secara luas. Orang ketang mikir tok, orang ngerti jawabannya juga mau, orang ketang mikir, wong jare Kanjeng kan mikir. Terbersit ya Allah. Gitu. Itu jare Kanjeng Nabi orang mlebu umat. Maka sudah menjadi tuntutan wajib ain bagi kita untuk peduli dengan orang lain. Dan kepedulian yang dianjurkan, yang paling dianjurkan itu dakwah. Nek jenengan sugih duwe luwe bagi tetanggane. Lah nek Kanjeng Nabi munine sing wajib niku sing dibagi-bagi, lah nek sing fakir-fakir kepripun le peduli. Islam itu memudahkan kita semua. Sing diwajibkan peduli niku dakwah. Ngajak. Ya wis ngajak. Besok kemudian saya makanya tidak punya bayangan sesok kis yang berikutnya ada pesertanya apa, tidak usah saking adanya. Jenengan wis tak warai materi dakwah. Orang ngasih orang kelakon dipucak ning Gusti Allah ngasih resik. Lho ngajak niku mboten kudu akeh. Kanjeng kula tahun nyontoni Kanjeng Nabi niku dakwah teng Mekah 10 tahun. 10 tahun iki mboten 10 bulan, mboten 10 dina. 10 tahun dapat pengikut berapa? 40 orang. 10 tahun 40 orang, setahun papat. Siji, 3 wulan oleh siji. Niku Kanjeng Nabi sing abendina gaweane gur dakwah. Jenengan sing duwe gawean kono kene dakwah paling seminggu pisan. Ngono ngajak pisan frustasi. Ya ning Kanjeng Nabi sing endi jenengan jenengan. Dan nggih. Wong Kanjeng Nabi sing abendina ngejek wong, abendina niki mboten taulat, sing dijek niku mboten ijen siji-siji, sak kabilah, sak rombongan niku 3 wulan oleh siji, Pak. 3 wulan. Nek Kanjeng Nabi berarti misalnya sedina niku ngejek wong siji, 3 wulan berarti 90 wong ta. Kanjeng Nabi ngejek 90 wong oleh siji sing cemantel. Jenengan akhir ngejek loro wis frustasi niku jenengan jering ngenut Kanjeng Nabi niku nabi sing pundi sing dinget. Dijak, pokoke dijak, gelem ora gelem niku urusane jenengan wis tak kandhani. Kita itu jatahnya tuh ikhtiar, doa, tawakal, bar kasil niku urusannya Gusti Allah. Mulane nek bar ngejek wong niku nek bengi dengan salat niku didongake. Ya Allah, kula niku wau ngejak wong niki. Si A niku lho dinten niku. Mbok nggih, jenengan paringi gampil jenengan paringi. Didongake. Mun jenengan ngejak seteng gue ora tau didongake, Bos. Sombong jenengan lagi dipecut karo Gusti Allah. Wis sapa kowe ngono lho. Didongake. Didongake, ditirakati ngoten lho jenengan kepengin garwane wong tuane niku terus regep ngaji terus napa niku didongake. Inilah kemudian bermasyarakat. Lha jenengan kepengin urip ning masyarakat sing kepenak, sing saleh kabeh, sing masjid rame, kowe kek jenengan meneng ayo. Iku jaga sembung nang aja wis babar blas gak nyambung. Jenengan senengane euforia. Wah, urip ning kono nek duwe omah ning kampung kono enak ya. Wis wonge saleh-saleh, masjid kek rame-rame ngono. Pengajian bolak-balik. Jenengan itu jangan jadi pemimpi gitu loh.
Real saja. Realnya jenengan tuh hidup di tengah masyarakat panjenengan ya sono ning ngono kuwi. Jenengan nek mbayang wah enak ya ning urip ngene. Nggih kula wau ning nggih. Kula wau ya nggih wis enak ya urip ning perumahan kae ya. Masjid rame, wong do peduli, wong do saling do nutup aurat, gak ono sing ora nutup aurat, mripate gak kelilipun bolak-balik kan. Ponas sing model. Lha nek Kanjeng Nabi model kados niku kan repot. Lho Kanjeng Nabi ngongkon hijrah menghabasyah. Niku kongkon apa melu? Kongkon. Nggo napa? Nggo nyelametaken sahabate, awake dhewe. Mboten dipikir nang Kanjeng Nabi. Nggih, Mbok. Kanjeng Nabi niku ngongkon sahabate kon menyelamatkan diri ke Habasyah niku kongkon apa melu? Kongkon. Hijrahlah kalian ke Habasyah karena di sana adalah negeri yang aman untuk kalian hidup. Awake dhewe dipikir, mboten nek Kanjeng Nabi mikir awake dhewe maka disian. Perlu penting orang-orang yang rada atas niku penting. Jadi kemudian baik-baik saja. Mboten usah wadah-wadah. Ini kemudian masyarakat. Jadi harus rasa saling peduli. Ampun dijarke enten wong kemudian maksiat di tengah masyarakat. Niku ngundang balak. Jenengan aja duwe rajah teng ngarep lawang Mas. Gak babar blas gak mempan. Seandainya aku melubangi tempat duduk milikku sendiri, nah niki kan kula kandha. Nek wong sing nang ngisor kemudian mikir, seandainya aku lubangi tempat duduk milikku sendiri untuk mendapatkan air, tentu aku tidak mengganggu orang yang di atas. Lah nek niki jenengan jarke wong temenan bolonge kapal, rampung urusan. Maka bila mereka yang di atas itu mencegah, dia akan selamat dan semua isi kapal juga selamat. Tapi jika mereka membiarkan, maka orang itu akan celaka, begitu pula seluruh penumpang celaka semua. Maka kemudian peduli, niki menyelamatkan kampung itu dari bencana itu dari bagaimana peran kita di masyarakat. Ampun menarik diri di tengah masyarakat. Karena perbedaan, karena ora tinggu, karena kemudian diajukan. Niku kan wujud ya, niku maksudnya yang dunia lah, pun biasa. Teruslah mendekat pada masyarakat. Mboten usah ngedol, mboten saged urip eksklusif niku mboten saged. Fitrah kita itu makhluk sosial, mesti butuh. Ajeng mati mapan dhewe mboten mungkin, ngeduk dhewe gitu. Maksudnya pun seatos-atosnya kita seperti apapun mboten saged kita urip dhewe. Kudu bermasyarakat. Berkah dakwah apa? Islam itu dipahami, diyakini dan diamalkan serta diperjuangkan. Nek mboten didakwahaken, mboten enten dakwah, wong kajen paham Islam saking pundi. Nek mboten enten forum ngaos kados niki, wong bisa paham Islam dari mana? Mboten saged. Saking sekolah napa saged? Mboten. Lho kula kawit TK tekan kuliah. Bab pertama niku mesti iman kepada Allah. TK SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, tekan kuliah. Munine padha. Napa salah? Mboten salah. Ning tidak mengikuti perkembangan zaman, tantangan tidak mengikuti. Ini yang kemudian harus dipahami. Jadi Islam itu bisa dipahami, diyakini dan diamalkan. Iya ketika didakwahkan. Ketika dikandake, ketika ditularkan, ini loh cara memahami perintah ini, cara memahami ayat ini, cara memahami hadis ini loh seperti ini. Itu namanya aktivitas dakwah. Dan dari situlah Islam itu bisa difahami, Islam itu bisa diyakini, lalu kemudian diamalkan dan diperjuangkan. Saking itu. Dan itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, nularakan ilmu kepada para sahabat sehingga muncullah sahabat hebat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kemudian dari mana? Dari proses dakwah, dari proses ngaji. Dan saya tetap meyakini sampai hari ini, ketika Allah mampu memunculkan orang-orang hebat seperti mereka, maka Allah sangat bisa memunculkan orang sekaliber mereka, sehebat mereka di masa kita sekarang. Sopo?
tunyo awake dhewe dan patutkan diri kita untuk diangkat oleh Allah. Kita jangan jadi generasi euforia. Kemarin itu saya tahun baru itu punya tulisan sebenarnya. Tak tulis dulu banget tapi kemudian tak rusak. Saya judul itu generasi euforia. Generasi euforia ini kenapa? Generasi euforia ini kita selalu membanggakan masa-masa terdahulu, tapi kita nol action untuk menggapai level itu. Selalu kita membanggakan, wah Islam itu punya sahabat hebat namanya Abu Bakar, bisa berinfak segini, begini. Bangganya luar biasa. Kita punya Umar bin Khattab, kita punya Abu Bakar As-Siddiq, kita punya Utsman bin Affan, kita punya Ali bin Abi Thalib, kita punya Imam Syafi'i, kita punya Imam Hambali, kita punya, wah senangnya, bangganya luar biasa, tapi nol terhadap mencapai seperti derajat mereka. Ming euforia, atau senang bangga. Lucu nama mboten? Aku ki duwe kanca sugih ora enak-enak padahal kita ra duwe apa. Lucu ora? Lucune ra karo-karuan. Dibanggake kok wong liya wis. Kan lucune gak karo-karuan. Wah aku ki duwe tangga, tanggoku ki wae. Cerita tanggane jal. Ya bener tanggane sugih. Tapi kan sing ditakoki lha piye kan ngono rek. Bar petakonan ngono kuwi karo kesuh. Wah kan lucu gitu. Itu generasi euforia yang hanya kemudian surak-surak bergembira tanpa langkah real kepengen menuju ke sana. Dan mulane saya tidak mengkritiki forum-forum sholawat. Kalau senang, gini kuwau menyibukkan orang untuk kemudian tetap mengingat Allah, tetap mengingat Rasulnya itu kok. Tapi tidak hanya euforia, tidak diisi untuk kemudian niku nggih apa. Lha malane suwe-suwe lagune sholawat dadi lagu dangdut diisi sholawat, liriknya dadi sholawat. Nggih nek diperdebatkan orang runge, Pak. Lha niku soal niat ya, Pak. Cuman kan teori misalnya, teori musik, ada misalnya yang mengharamkan musik. Saya orang yang tidak termasuk orang yang mengharamkan musik. Tapi kemudian ketika musik itu yang kemudian berulang, itu kan mempengaruhi alam bawah sadar. Niku nek joget mendem ngibing temenan nggih. Itu efek dari musik itu. Ketika kita tidak fokus pada sholawatnya, wis niki sholawatane kalau musiknya kayak seru pundi? Kan seru musiknya. Vokale siji, musiknya sak gabrah, terbange 6. Darbukane 2. Bahasa siji, burung kecere, burung kan pirang. Lah vokal siji nglawan musik sak segitu. Saya orang yang tidak mengharamkan musik. Saya mengambil pendapat musik itu tidak haram. Yang delekahan. Tapi kan musik tidak haram itu ada syaratnya. Liriknya tidak mengandung kesyirikan. Musiknya tidak membuat candu dan tidak membuat orang itu hilang kesadarannya. Kalau sudah terpengaruh musik di alam bawah sadar, niku ngibing niku mboten krasa. Mulane niku nek napa jenenge? Eblek mangan beling niku mboten krasa. Asale napa? Dia sudah hilang kesadarannya. Musik itu sudah merasuk sampai alam bawah sadar dia. Dia itu joget sudah tidak dengan akal, tidak kesadarannya. Mulane mangan beling, mangan napa niku nggih kolu-kolu mawon. Mungkin lorone nggih bar niku. Lah kesakitan nanti ya habis itu, habis dia sadar. Karena apa? Ya habis dia sadar. Ya wong silet dilek ngono ya beset. Ora ketang nang ilat, ora nang cetak, ora ketang nang tenggorokan lah ya beset. Beset niku wis mesti perih. Wis nang mboten percaya, wonten kemudian rombongan eblek yang kemudian ngedur seminggu der niku wong niku mendem terus mangan beling terus. Mboten enten. Itu hanya mempengaruhi alam bawah sadar. Itu yang di musik diharamkan itu ketika sampai mempengaruhi alam bawah sadar, dia sampai kemudian tidak sadar, hilang akal. Nah, wis hilang akal niku sanes dikandani. Itu yang kemudian musik menjadi haram di situ. Tapi selama kemudian musik itu bagi saya ya, itu kemudian ternyata ya kenyataannya memang ternyata ada orang yang kemudian bisa mengaplikasikan suatu makna hakikat ketaatan itu ya kemudian dengan dia bersyair. Toh dari dulu syair itu enggak ada masalah.
Kemudian berkah dari dakwah. Islam itu tersebar ke seluruh penjuru dunia melalui rahmat. Islam niku saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lahirnya teng Mekah. Uripe teng Madinah mriku. Kok jenengan iso dadi Islam sekok ngono? Dakwah. Jenengan nek mboten ketemu dakwah, ora mungkin jenengan saiki Islam mungkin yakin. Dari mana kok kita sekarang bisa merasakan yang namanya nikmat iman, nikmat Islam? Dari aktivitas dakwah. Lah nek niku dakwah mandek, sampai generasi kita saat ini kemudian gak ono sing gelem dakwah, mandek. Jangan salahkan generasi selanjutnya kafir kabeh. Tidak boleh berhenti aktivitas dakwah itu. Ini estafet tanggung jawab dari Kanjeng Nabi, turunkan pada sahabat, turunkan pada tabi'in, turunkan pada tabi'ut tabi'in, diturunkan kepada tabi'ut tabi'ut tabi'in sampai hari ini. Dan itu yang kemudian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh melu Kanjeng Nabi sing kira-kira masalah-masalah kroco niku nggih parang. Niku mboten manusiawi cara kula. Asale napa? Nek soal duit, soal bondo jenengan njaluke sing tambah akeh. Dan itu manusia. Jenengan nek gajian di perusahaan A 5 juta, nang perusahaan B dimingi-mingi 7 juta milih ndi? Yakin milih 7 juta. Pindah soalnya pindah. Dimingi-mingi perusahaan C 10 juta, kayak pindah atau bertahan? Yakin pindah. Nek soal bondo, soal duit niku jenengan kepengine sing akeh. Ning soal amal, nek jenengan isih wujud menungso, niku kudune jenengan nambahi. Ora wis sing penting aku wis ngene wis cukup. Ngadeg. Nggih. Curang niku jenenge. Curang kali kula niku mboten napa-napa. Curang kali Gusti Allah niku enggak masuk akal. Gusti Allah mboten saged dicurangi. Takon niku masalah duit mencicil, masalah ngamal. Jadi kemudian yang sudah kemudian bisa konsisten jamaah bagi bapak-bapak yang sudah konsisten jamaah di masjid 5 waktu, dia ditambahin amal yang lain. Ditingkatkan. Ampun stagnan, ampun kemudian stagnan. Karena apa? Ini ya ada tanggung jawab kita untuk menyelamatkan generasi selanjutnya. Mulanya jadi wong tua, niku ya anake iki. Masalah lagi-lagi ya, masalah hasil nanti ke depannya niku urusan Gusti Allah. Ngupaya kula kalian jenengan niku ikhtiar sendiri. Ngikhtiari anak, ngikhtiari bojo sing dadi salehah, dadi saleh. Ini kemudian harus ditanamkan betul. Kita itu bertanggung jawab atas generasi selanjutnya. Saat ini kita kemudian meneng-menengai, santai-santai, rileks-rileks. Di saat yang sama para misionaris itu bekerja luar biasa. Siang malam, pagi sore mereka terus bergerak. Mereka terus kemudian mempengaruhi masyarakat untuk meyakini keyakinan mereka. Ya sing kita sing duwe contoh genah, contohnya Kanjeng Nabi genah, contohnya para sahabat yang kemudian wajib dijejer wis pas. Lah tapi kula sibuk nyambet gawe, jenengan nyambet gawe dhewe, gak duwe kanca jenengan nyambet gawe, melas temen uripe jenengan. Kan nyambet gawe iki duwe kanca. Orang duwe kanca kan duwe pelanggan. Nggih kan? Jenengan dodol dhewean, ora duwe kanca. Kemudian alasan, lha kula sibuk. Kula nyambet gawe mawon. Nyambet gawe dhewean. Nyambet gawe napa jenengan dodol? Dhewean. Nggih, kula niku anu dhewean iki dereng duwe kanca dereng duwe. Terus jenengan dodol nang sapa? Wedhus. Kan mboten. Kan nang menungsa to? Teng wong kan jenengan dodole. Wong tuku sing tuku dagangane jenengan wong kan? Lah niku wong niku. Lah niku nek wong niku tetep wajib didakwahi. Oh niku malah ustaz ya kiai. Terus nek kiai niku gak butuh dakwah lho, enggak ada. Jenengan menjerumuskan dia pada kesombongan. Namun kula niku kok nderek impro, kula niku ngaji. Gini ku,
Kulo nek mboten ngaji niku kan sombonge teko. Gagah-gagah dhewe. Waktu mulang terus gak tau diulang lambene. Jadi temenan, mulan niku seneng nek kon jan ngaji lho. Asale napa? Sombong nggih. Wong jare nek ngisi terus gagah mboten babat blas. Lah sing marekno mlebu neraka cangkem iki. Nggih. Lah nek mulang terus cangkeme muni terus ya. Kayak tiket nerakane akeh sih. Kemudian terbentuk pribadi yang saleh, masyarakat mulia dan beradaban. Pribadi yang saleh itu yang apa? Yang melaksanakan syariat, yang taat terhadap syariat. Lah dia bisa tahu syariat dari mana? Dari dakwah. Mboten mungkin wong ngajak arep dadi saleh kok kemudian gak ono dakwahe, mboten mungkin. Adanya orang saleh, adanya masyarakat yang mulia, adanya peradaban yang agung. Ini dari mana? Dari dakwah. Disebarkannya Islam, diajarkannya syariat. Ini yang kemudian harus kita pahami. Kita tuh menjadi orang yang penting, tahu enggak? Kita tuh sudah ditunjuk sama Allah menjadi orang yang penting sebagai penggerak roda dakwah di masyarakat kita. Jenengan lagi diwehi kesempatan jadi wong penting teng ngarepe Gusti Allah di penglihatan Allah kok panjenengan juga semangat babar blas. Lah nggih, dipandang wong penting teng bupati kan nggih seneng kan. Dianggap wong penting teng presiden kan nggih seneng. Lah niki dianggap penting, jenengan itu dianggap penting teng Gusti Allah. Dengan panjenengan aktif di dalam aktivitas dakwah, panjenengan jadi permata di tengah-tengah masyarakat. Itu kemudian kemuliaan, itu tiket kemuliaan dari Allah. Yang semangat, yang kemudian benar-benar digerakkan. Dakwah niku mboten kudu ceramah sing dapi-dapi mboten. Tanggane agi nang ngarepan jenengan tindak jamaah, ini tidak jamaah. Dili ayo jamaah. Alon-alon mboten usah teriak, mboten usah tulung-tulung. Sing tulung-tulung mu adine mawon. Sing mboten tulung-tulung gak genah. Jadi kemudian yang enjoy dalam melaksanakan dakwah itu sangat penting. Kenapa? Menentukan muslim tidaknya manusia dan kualitas kepribadiannya. Para sahabat niku mbiyen kafir kabeh. Enten sahabat sing mboten kafir. Mboten enten. Sahabat niku musyrikin kabeh mbiyen sederenge didakwahi Kanjeng Nabi. Statusnya jadi muslim setelah ada dakwah. Status muslim dan tidaknya manusia itu karena dakwah. Para mu'allaf nih kan bawanya kafir, bawanya musyrik. Mereka akhirnya memeluk Islam karena apa? Dakwah. Betapa pentingnya dakwah, betapa urgennya dakwah, menentukan tegak tidaknya hukum syariat. Tadi saya sudah sampaikan, kita tuh sering membayangkan aku nang urip nang masyarakat sing saleh kabeh wonge, sing jan kerudungan kabeh wong wadone, sing lanange juga nganggo rambut kathok cekak kabeh. Nek azan kemudian mandek kabeh melu jamaah kabeh, senenge. Senengane urip ning awang-awang kok jenengan. Urip niku sing ngidak pamit teng awang-awang, sing ngidak bumi. Ngidak bumi